Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang peran dan fungsi negara dalam ekonomi Islam, di mana anggota kelompok Angela, Indah, Dela B, Akbar, Hardiani, Suhela. Peran dan fungsi negara dalam mengelola sektor publik. Menurut Prof. Ataul Huk Pramanik, peran negara atau pemerintah dalam perekonomian ada 3. Yang pertama, peran ideologi. Yang kedua, peran pembangunan. Yang ketiga, peran kebijaksanaan. Peran ideologi terkait dengan sistem dan kebijakan yang dianut oleh negara. Maka peran ini berhubungan dengan konsep kepemilikan harta, struktur regulasi dan kebijakan yang akan diambil pemerintah untuk perekonomiannya. Peran pembangunan berarti tugas pemerintah adalah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, mulai dari pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Kesejahteraan berarti pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya, setiap anggota masyarakat akan dapat dengan standar kebutuhan minimum seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, ibadah, dan pendidikan. Dengan demikian, negara selayaknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut agar dapat terdistribusi secara merata dan adil. Fungsi negara dalam mengelola sektor ekonomi dan publik terbagi atas 3 fungsi, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi, serta fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi negara, pada hakikatnya dalam konsep Islam, fungsi ini harus dapat dijalankan oleh 3 elemen utama dalam perekonomiannya, yakni sektor negara. Sektor negara dikendalikan oleh pemerintahan dan negara. Oleh karena itu, negara harus mampu mengarahkan pasar dan negara-negara agar terwujudnya tujuan besar dari negara Islam. Yang kedua ada pasar. Sektor ini biasanya dikendalikan oleh kalangan negara dan pelaku usaha, baik kecil, menengah, hingga besar. Yang ketiga ada lembaga organisasi negara. Sektor ini dikendalikan oleh pemerintah. Dampak dari sektor ini sangat terasa bagi kemajuan negara seperti adanya lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga sebagainya. Lembaga tersebut bergerak untuk membangun kehidupan negara yang lebih baik dan memperkuat ketakwaan masyarakat Islam. Peran negara pada masa Rasulullah dan masa kekhalifahan hingga pada masa kejayaan Islam, maka negara memiliki peranan sebagai regulator melalui satu lembaga yang bernama Al-Hizbah. Peranan Al-Hizbah mencakup 3 hal. Pertama, menegakkan peraturan syariat mulai dari ibadah sampai dengan etika negara kemasyarakatan. Yang kedua, berperan dalam pengelolaan tata kota, termasuk berperan dalam melengkapi fasilitas umum untuk masyarakat kota. Yang ketiga, memiliki peranan yang sangat penting dalam mengontrol kegiatan pasar, memastikan syariat Islam ditegakkan di tengah-tengah proses kegiatan pasar. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh fungsi alokasi ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang ada di dalam kekuasaan suatu negara dapat dimanfaatkan secara efisien dan optimal, sehingga diharapkan masyarakat secara rata-rata dapat hidup di atas kebutuhan dasar minimum atau lebih. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi distribusi. Ada beberapa pilar yang harus terpenuhi oleh negara untuk menjalankan fungsi distribusinya. Yang pertama, supremasi atas kepentingan sosial dibanding kepentingan pribadi. Yang kedua, penentuan standar publik mengenai kebutuhan dasar minimum. Yang ketiga, melarang adanya konsentrasi kekayaan dan eksploitasi. Yang keempat, kebijakan yang mengutamakan sektor real dan melarang menggunakan suku bunga. Supremasi atas kepentingan sosial dibanding kepentingan pribadi.
Ketika kepentingan individu diletakkan di atas kepentingan sosial, maka fungsi distribusi yang dijalankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Penentuan standar publik mengenai kebutuhan dasar minimum. Jika standar ini tidak ditentukan oleh negara, maka negara tidak akan memiliki target yang harus dicapai sehingga negara bisa mengontrol apakah kebijakannya sudah berhasil atau belum. Melarang adanya konsentrasi kekayaan dan eksploitasi. Jika sumber daya ekonomi dieksploitasi lalu terkonsentrasi di tangan segolongan orang tertentu saja, maka negara harus melakukan intervensi supaya kekayaan tersebut dapat didistribusikan kepada orang lain. Kebijakan yang mengutamakan sektorial dan melarang penggunaan suku bunga. Negara harus memerangi penggunaan suku bunga dan lebih mengutamakan sektorial. Jika suku bunga masih diterapkan dalam perekonomian, maka akan mengakibatkan munculnya kerusakan ekonomi yang terjadi sistematis. Beberapa dampak buruk dari penggunaan suku bunga adalah tidak stabilnya nilai mata uang yang diakibatkan oleh inflasi. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya inflasi ini sendiri. Yang pertama, suku bunga. Yang kedua, depresiasi nilai mata uang. Yang ketiga, pajak tidak langsung. Dan yang terakhir, distorsi harga. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi stabilitas. Stabilitas di sektor publik tidak hanya berbicara mengenai stabilitas ekonomi saja, namun juga terkait dengan stabilitas kehidupan sosial lainnya. Stabilitas sosial harus terjaga supaya masyarakat bisa tenang melaksanakan aktivitas ekonominya, sehingga stabilitas ekonomi pun dapat dicapai juga. Bentuk stabilitas sosial dalam pandangan Islam antara lain tegaknya keadilan di tengah-tengah masyarakat, di mana hukum benar-benar berfungsi untuk menertibkan masyarakat, sehingga tidak ada perbedaan antara penguasa dan masyarakat biasa di depan hukum. Sebenarnya stabilitas merupakan sebuah kondisi yang diupayakan tetap ada sehingga kedua fungsi pemerintah sebelumnya tetap dapat dijalankan, yaitu fungsi alokasi dan fungsi distribusi. Karena stabilitas menjamin supaya seluruh sumber daya ekonomi dapat dialokasikan dan distribusikan secara adil. Peran dan fungsi negara dalam mengelola keuangan publik. Negara yang dijalankan dengan prinsip Islami pada hakikatnya memiliki tujuan yang besar, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum untuk seluruh masyarakatnya dan memerangi ketidakadilan oleh pemerintah maupun antar anggota masyarakat. Semua tujuan tersebut harus dijalankan dengan dilandasi keadilan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, negara memiliki kekuasaan untuk mengelola anggaran dan belanja pemerintah. Untuk sisi penerimaan, negara harus mampu mengumpulkan pendapatan negara dari jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk anggaran pengeluaran pun, negara juga harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur oleh syariat. Beberapa syariat yang diwajibkan yang harus dipenuhi oleh negara dalam mengelola pengeluaran negara adalah tidak diperkenankannya berlebih-lebihan atau boros, mengutamakan kebutuhan yang mendasar daripada kebutuhan yang kurang penting. Itulah presentasi dari kami kelompok 1. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.